Sebagian besar dari Anda, kami yakin pernah memberi obat racikan berupa puyer ketika buah hati Anda sakit. Kalau anak saya sering. Kalau di bakteri biasanya juga dikasih puyer. Iya, habis dari dokter ya dikasihnya ya seperti itu puyer. Kalau setiap berobat. Tahukah Anda mengapa dokter meresepkan puyer untuk balita Anda? Biar mudah diminum aja kali kalau bagi anak-anak. Mungkin dia lebih tahu penyakit si anak, jadi harus bagaimana dia memberikan obatnya. Kalau untuk resep puyer itu khasiatnya lebih cepat. Sejauh ini Anda merasakan manfaat puyer? Jadi kalau dia minum puyer itu dia cepat sembuh. Tapi kalau untuk obat yang udah jadi agak lama. Bisa seminggu atau lebih. Ya, obat puyer, ya alhamdulillah Pak, hasilnya memang lebih bagus karena ada beberapa macam obat dijadikan satu ya. Jadi lebih efektif Pak kalau kata saya sih obat puyer. Katanya sih biar itu kan racikan. Jadi emang kalau pakai obat itu cepat sembuh sih. Ya khasiatnya kalau masih kecil sih puyer ya bagus. Bagus kalau puyer. Inilah fakta yang kini awam seputar puyer. Tapi sudah tahukah Anda bahwa pola persiapan puyer kini sudah ditinggalkan banyak negara di dunia karena punya sisi negatif? Nggak tahu. Biasanya kita nggak tahu sih, Mbak. Yang penting kita beli di apotek, udah dari resep dokter itu kita beli ke apotek, udah dilihat hasilnya ya udah gitu. Kita nggak tahu macam obat apa semua nggak tahu. Ketika Anda menebus resep obat racikan puyer ke apotek, Anda mungkin tidak pernah tahu seperti apa proses meracik obat Anda. Sekarang kami tunjukkan pada Anda. Mangkok tempat menggerus dan penggerusnya ini namanya mortar. Tanpa sarung tangan, petugas mulai meracik obat. Obat kemudian dibagi-bagi ke kertas pembungkus tanpa alat timbang khusus. Hampir seluruh petugas apotek membagi obat dengan cara mengira-ngira seperti ini. Proses meracik seperti ini kami ambil di sebuah apotek ternama yang dari segi farmasi proses ini sudah sesuai prosedur. Tapi bagaimana dengan yang ini? Perhatikan baik-baik mangkok besar tempat menggerus tablet obat ini. Sisa-sisa obat sebelumnya sudah menempel tebal dan sepertinya ini sudah berlangsung lama. Obat lalu digerus. Bayangkan resiko interaksi obat yang baru digerus dengan obat yang sudah menempel. Bayangkan pula jika obat yang menempel ini ternyata sangat berbahaya jika tercampur dengan obat yang baru digerus. Dengan mangkok sebesar itu, tak heran jika sebagian bubuk obat tertinggal di mangkok. Puyer lalu dibagi-bagi. Menggerus obat dengan mangkok seperti ini sebenarnya sudah sesuai aturan, meski mangkoknya tebal oleh sisa obat yang menempel. Tapi cara manual ini dinilai merepotkan. Kami menemukan tempat praktik dokter yang berbekal 2 mesin blender untuk meracik puyer. Pertama, tempat praktik Dr. D di kawasan Setiabudi ini sudah salah besar karena dokter dilarang meracik obat. Kedua, tempat blender ini juga sudah tebal oleh obat-obat yang sudah dihaluskan sebelumnya. Tak ada tanggung jawab moral untuk mencuci bersih terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menghaluskan obat racikan lainnya. Memang tidak ada aturan blender dilarang atau tidak untuk menghaluskan obat. Namun sejumlah ahli farmasi mengkhawatirkan stabilitas sejumlah jenis obat jika kontak dengan unsur logam pada mesin blender. Sayang, ruangan praktik yang gelap ini tidak bisa ditangkap jelas oleh kamera tersembunyi kami. Inilah sejumlah fakta mengapa sebagian kalangan mendesak puyer untuk segera ditinggalkan.